Membuat anggaran 101. Membuat anggaran bulanan untuk pertama kali. Langkah pertama. Mulai tentukan berapa banyak yang bisa kamu belanjakan di setiap kategori. Tuliskan bulan dan jumlah gajimu. Selanjutnya, buat 4 kolom di buku catatanmu. Di bawah kategori, tuliskan berbagai pengeluaranmu. Misalnya untuk membayar cicilan pinjaman atau biaya agensi. Tabungan. Mengirim uang bulanan, dan pengeluaran pribadi. Di bawah kolom pengeluaran pribadi, kamu bisa menuliskan beberapa subkategori seperti makanan, transportasi, telepon, kecantikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Di bagian paling bawah tabel tersebut, tuliskan total. Pastikan total anggaran lebih kecil atau sama dengan pendapatan gaji bulananmu. Jika anggaran lebih besar dari gajimu, cobalah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jika kamu tidak dapat mengurangi lebih banyak pengeluaran, kurangi beberapa dari tabungan. Tidak masalah jika menabung lebih sedikit, jika memang keadaannya seperti itu. Sedikit demi sedikit, situasi akan menjadi lebih banyak dan kamu bisa menabung lebih banyak lagi. Kami menyarankan agar kamu selalu menabung setiap bulan, sekecil apapun itu, misalnya hanya dengan $1, yang terpenting kamu tetap menjaga kebiasaan menabung. Mari kita lihat anggaran yang dibuat oleh Ana. Ana adalah seorang pekerja rumah tangga migran dan seorang ibu tunggal yang menghidupi kedua anaknya yang masih kecil. Ana telah membuat anggaran untuk bulan Maret. Ia menuliskan gajinya $1.000 di bulan ini. Ana mengisi beberapa rincian di kategori yang sudah dituliskan. Di kolom tabungan, dia mencatat bahwa itu adalah untuk dana daruratnya. Dia juga menambahkan beberapa keterangan di kategori makanan. Ia menuliskan akan menghabiskan $70 untuk membeli bahan makanan dan $20 untuk membeli makanan di hari libur. Ana mengisi jumlah yang ia rencanakan untuk dibelanjakan di kolom anggaran. Lalu ia menganggarkan $600 untuk membayar pinjaman dan biaya agensi. Dia menganggarkan $30 untuk tabungan. Dia menganggarkan $200 untuk mengirim uang bulanan. $90 untuk makan, $20 untuk transportasi. Ana menganggarkan $20 untuk telepon. $10 untuk kecantikan. $10 untuk kesehatan. Dia menganggarkan $10 untuk hiburan dan $10 untuk pengeluaran pribadi lainnya. Sekarang dia menggunakan aplikasi kalkulator di ponselnya untuk menjumlahkan kolom anggarannya. Jumlahnya mencapai total $1.000 dan dia menuliskannya di sebelah kolom total. Anggarannya sama dengan gajinya. Ana bisa bangga pada dirinya sendiri karena berhasil melunasi pinjamannya, menghidupi anak-anaknya, dan menabung. Setelah ia selesai melunasi pinjamannya, ia akan dapat menambah tabungannya. Langkah kedua. Catat pengeluaranmu dan jangan sampai berbelanja berlebihan. Mari kita lanjutkan dengan melihat buku catatan Ana. Akankah dia berhasil mengikuti anggarannya? Setelah Ana menuliskan biaya sebenarnya untuk bulan Maret, beberapa kategori pengeluaran ternyata berbeda dengan jumlah yang dianggarkan. Untuk makan, ia menghabiskan $100, bukan $90, sedikit lebih banyak dari yang ia rencanakan. Namun ia tidak mengeluarkan uang untuk hiburan atau yang lainnya, sehingga ia bisa menghemat uangnya. Total biaya sebenarnya adalah $990 untuk bulan ini. Ini berarti $10 lebih sedikit dari jumlah yang dianggarkannya. Selamat Ana! Apapun situasi keuangan di akhir bulan, coba pikirkan apakah kamu bisa menggunakan uangmu dengan lebih baik? Apakah kamu bisa menabung lebih banyak? Kamu harus menyesuaikan anggaranmu ketika situasi berubah atau ketika kamu sudah lebih memahami pengeluaranmu. Membuat anggaran yang pertama selalu menjadi yang tersulit. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras.